biasanya tuh kan ada pemeriksaan kehamilan nih Bu atau ANC. Nah, di sini tuh dilakukan 6 kali ya Bu ya. Di trimester pertama itu 1 kali, di trimester kedua itu 2 kali, di trimester ketiga itu 3 kali Bu. Nah, tapi lebih bagusnya lagi Bu, ibu itu lebih sering Bu buat pemeriksaan kehamilan. Tujuannya apa Bu? Tujuannya untuk mengetahui Bu apakah di kehamilan ibu ini ada yang tidak sehat, entah itu ibunya atau dari dedek bayinya yang nggak sehat gitu ya Bu ya. Nah, di pemeriksaan ANC ini Bu atau pemeriksaan kehamilan ini tuh ada seperti nanti ibu itu bakalan ditensi Bu untuk mengetahui apakah ibu itu ada tekanan darah tinggi, terus nanti detak jantung janinnya itu juga diperiksa Bu apakah normal atau bagaimana gitu ya Bu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan Bu? Udah Bu. Nah, selanjutnya ke pola makanan ya Bu ya. Nah, ibu biasanya tuh kan makan seperti ikan, ayam gitu tuh, itu bagus ya Bu ya. Dilanjut aja Bu, makan makanan yang mengandung protein Bu, selama itu tidak bikin ibu itu mual dan muntah. Kalau makan telur itu gimana Ibu? Boleh Bu. Nah, telur itu kan mengandung protein nih. Jadi kalau di rumah tuh mungkin lagi stok ikannya, stok dagingnya tuh lagi habis, ibu bisa makan telur ya Bu ya. Terus nanti ibu juga itu ibu di sini kalau ibu merasa mual tuh pagi-pagi, ibu itu bisa makan biskuit untuk ibu hamil. Kan ada tuh Bu seperti biskuit kering. Nah, atau ibu bisa juga beli apel yang manis ibu. Itu Ibu apa namanya? Kan ada itu ya kalau kehamilan itu biasanya dikasih itu kayak snack-snack gitu Ibu. Itu yang biasa dikonsumsi itu Ibu hamil. Iya betul Ibu, biasanya tuh dari posyandu ya Bu ya. Nah itu nanti Ibu konsumsi ya Bu ya. Nah semisal Ibu itu udah habis nih, terus Ibu itu bingung nih, mual, makan roti gak masuk, makan ini gak masuk, Ibu itu bisa makan apel manis Ibu. Nah nanti biar suaminya atau ibu mertuanya itu beli di pasar ya Bu ya, kan banyak ya Bu ya. Terus kalau cara tahunya itu kalau apelnya manis atau enggak gimana Ibu? Nah nanti kan suami atau ibunya kan belanja nih di pasar, nah bilang boleh nggak dicicipi dulu gitu. Nah nanti pas sampai di rumah, nanti biar suami atau mertuanya dulu Bu yang cicipi. Semisal rasanya itu manis, baru boleh dikasih ke ibu. Nanti kalau belum dicoba itu cuma dikasih ke Bu saya. Iya Ibu, khawatir tuh apanya tuh kadang kan ada tuh Bu yang kecut banget gitu itu Bu, itu hindari dulu ya Bu ya. Ibu sering makan seblak. Iya Ibu, suka-sukaan saya itu. Nah untuk pas hamil ini dikurangi ya Bu ya seblaknya ya Bu ya, karena itu kan pedas juga Ibu ya, itu nanti kasihan Ibu dedek bayinya nanti pedas juga nanti. Terus saya kalau mau pegang seblak itu gimana Ibu? Boleh Ibu, tapi porsinya itu jangan terlalu banyak. Boleh. Dan jangan terlalu pedas juga Ibu. Kalau seminggu itu saya harus berapa kali? Seblaknya. Kalau misalkan ibu tuh pengen banget nih seblak, aku pengen banget seblak. Nah ibu bisa beli di hari itu juga tuh gak apa-apa Bu. Misalkan 1 minggu entah itu 1 atau 2 kali. Cuman saran saya itu jangan terlalu pedes ya Bu ya. Nah selanjutnya di sini itu ibu biasanya ibu nanti pas pemeriksaan ANC, nah itu nanti ibu dikasih tablet tambah darah. Itu dikonsumsi ya Bu ya, tablet tambah darahnya Bu ya. Tapi saya nggak suka Ibu, bau banget itu tabletnya. Nah, jadi di sini saya akan sedikit tips nih Bu. Kan Ibu tuh kan bau tablet tambah darah tuh kan kayak amis gitu ya Bu ya. Nah, itu Ibu minum tablet tambah darahnya itu pas malam hari Ibu. Jangan pas pagi atau siang. Jadi pas malam hari. Jadi pas Ibu mau tidur nih, Ibu minum 1 tablet tambah darah. Kan Ibu kan nanti tidur. Jadinya tuh rasa mualnya gitu tuh udah gak ada Ibu, karena udah tidur. Saya mau minum itu pas saya mau tidur aja gitu. Iya betul Ibu, pas Ibu mau tidur aja itu boleh Ibu diminum ya Bu ya, soalnya itu nanti mencegah terjadinya anemia atau kurang gizi. Nah selanjutnya di sini tentang istirahat. Nah Ibu kan sering nih kan begadang nih kan kemarin-kemarinnya nih, stop dulu ya Bu ya begadangnya, jangan begadang dulu Ibu. Saya susah tidur Ibu kalau malam. Kalau Ibu susah tidur, mungkin itu Ibu di sini saya ada sedikit saran Ibu. Mungkin Ibu bisa membeli lilin aromaterapi. Nah, Ibu itu kan ada nih yang variannya itu baunya itu mawar, baunya apakah baunya itu jeruk gitu, kesukaan Ibu itu Ibu. Apakah baunya lavender? Biasanya pasien-pasien saya tuh belinya yang lavender Ibu gitu. Nah, selanjutnya olahraga ringan Ibu.
istirahatnya tadi kalau bisa ibu 8 jam ya bu ya, pagi siangnya malamnya nggak boleh begadang ya bu ya. 8 jam, kalau siang 8 jam gitu ya bu? Enggak ibu, dari pagi siang sampai malam misalkan ini 8 jam ya bu ya. Tak kira kalau saya tidur harus 8 jam, terus Enggak, 8 Ibu. jam gitu ya bu? Enggak ibu. Nah selanjutnya olahraga ibu nih, kalau suaminya tadi LDR. Iya ibu, sama saya sebenarnya. Ya kan sepi saya jadi kadang-kadang capek. Walah, iya ibu ya. Nah pagi-pagi nih, kan suaminya kan barusan kan nganterin nih. Kalau suaminya pulang tuh nanti ajak suaminya bu, mas ayo mas kita jalan pagi-pagi gitu. Nah olahraganya ibu di sini tuh ibu bisa jalan pagi-pagi. Terus ada lagi tuh ibu senam hamil. Senam hamil. Nah nanti bisa saya contohkan ya bu ya senam hamilnya gimana, atau di YouTube itu banyak ibu senam hamilnya. Jadi ibu nanti gerakannya itu tidak harus mengikuti misalkan disuruh 10 kali harus 10 kali, enggak ibu. Jadi sebisanya ibu dulu. Terus kalau saya pengen olahraga ke gym itu gimana ibu? Ibu. Boleh nggak? Mau nge-gym ibu? Ibu boleh nge-gym asalkan tuh jangan yang berat-berat bu, seperti angkat beban itu jangan dulu ya bu ya. Tapi kan rata-rata kalau di gym itu amat berat semua ya ibu. Iya boleh ibu, tapi kondisikan gitu. Misalkan kak ibu ini biasa ngangkat bebannya tuh 2 kilo, nah ibu turunin dulu bu, jadi bebannya itu 1 kilo aja gitu ibu. Ibu suka nge-gym ya? Iya ibu. Itu boleh ya bu ya, tetap boleh nge-gym, cuman bebannya tuh dikurangi dulu ya bu ya, apalagi ini masih muda ibu janinnya gitu bu. Terus ibu jangan stres berlebihan ya bu ya, nanti kalau ibu stres nanti janinnya juga ikut stres ibu gitu. Kalau di kehamilan ini bu ada yang kayak ibu merasa cemas atau khawatir atau gimana untuk di kehamilan ini? Apa itu ibu? Nggak ada sih ibu kalau kecemasan ya. Cuman kayak mertua saya tuh kayak harus dok minum jamu dok biar bayinya sehat gitu katanya. Kan saya kan nggak mau gitu, so, udah pahit gitu ibu. Bener ibu, ibu mertuanya tuh sering nyuruh minum jamu ya bu ya. Itu sebenarnya nggak boleh bu ya, kalau bisa tuh ditolak dulu bu jamunya, atau nanti misalkan pas lagi bu mertua itu gak lihat tuh nanti ibu bisa buang jamunya bu, soalnya jamu itu berbahaya bu buat janin gitu. Nanti air ketubannya itu nanti keruh ibu kalau ibu minum jamu gitu ya bu ya. Terus itu lagi bu, kan suami ibu kan tadi kan nggak ngerokok nih. Nah jadi ibu tuh jangan terlalu banyak-banyak terpapar asap rokok ibu. Kayak tetangga saya tuh ya ibu, masa kalau ngerokok itu sampai asapnya sampai ke rumah. Kalau ngerokok bu, itu ibu itu ya bu ya, mungkin kalau udah ditegur itu nggak bisa, mungkin ibu bisa menghindar dulu lah bu, ibu di rumahnya siapa dulu gitu ibu. Soalnya nanti kalau ibu menghirup, nah itu bayinya juga ikut menghirup ibu asap rokoknya gitu. Berarti kayak apa ya saya makan itu langsung ke bayi saya gitu. Betul ya, ibu. Nah misal ibu nih sering-sering makan seblak terus satu minggu seblak full, nanti nutrisi janinnya tuh gak ada bu. Masa kan nutrisi janin itu kan yang baik-baik nih nanti yang diserap sama janin, nanti janinnya lapar ibu, kan nggak mungkin janinnya tuh nyerap seblaknya ibu pedes gitu terus ibu ya. Kan kalau pengen banget itu ibu kan itu ibu apa namanya kayak banyak kan ya yang di TikTok, di IG gitu ibu, kayak kalau makan bakso banyak itu apa namanya kayak buat bayinya itu kayak putih-putih gitu ibu, kayak ada lemak-lemaknya gitu. Iya ada kayak gitu ibu. Kalau untuk itu mungkin itu gara-gara kebanyakan itunya ya bu ya, kebanyakan lemak pas di dalam bakso itu kan ada kayak apa sih bu namanya orang nyebutnya sekarang itu kayak daging-dagingnya gitu-gitu itu ibu. Nah kalau terlalu banyak juga, apalagi ibu tidak diimbangi dengan makan sayur, makan protein, nanti juga gitu bu si janinnya. Betul ibu. Untuk personal hygiene atau kebersihan, nah ibu pertahankan ya bu ya, mandinya yang rajin, sikat gigi, terus itu lagi bu, ganti celana dalam. Jadi kebersihan area kelamin ibu itu harus dijaga agar apa? Biar ibu itu tidak mengalami penyakit-penyakit yang di daerah kelaminnya ibu gitu. Apalagi kan orang hamil kan rentan gitu ibu, penyakit gini sedikit ibunya nanti sakit, nanti kasihan ibu janinnya ibu gitu. Iya ibu, kalau saya ya sekarang ini kalau udah panas dikit mandi saya ibu, tapi nggak ganti baju. Ganti bajunya itu kalau besoknya gitu. Ganti bajunya tuh kebesokannya.
Nah untuk sekarang lebih dijaga ya Bu ya kebersihannya. Semisal bajunya udah dirasa tuh sudah tidak enak, sudah kotor atau sudah apa, itu Ibu bisa langsung ganti bajunya ya Bu ya tanpa menunggu besok. Oh, kan saya habis mandi ini ya, habis mandi terus itu langsung ganti baju gitu ya Ibu ya. Kalau serasa Ibu misalkan bajunya itu baru ngambil tadi pagi nih jam 10, terus Ibu jam 12 tuh panas, Ibu mandi. Nah itu selama bajunya Ibu masih nyaman dipakai dan tidak terlalu kotor, itu masih boleh ya Bu ya. Nah untuk celana dalamnya itu sering-sering diganti ya Bu ya. Kalau setiap mandi boleh Bu? Boleh Ibu, boleh. Jadi setiap merasa tidak enak di bagian area kelaminnya itu, Ibu itu udah harus ganti celana. Itu ya Bu ya. Terus di sini Ibu saya ajarkan buat itu Ibu merangsang janinnya Ibu. Maksudnya kayak kita ngomong ke janinnya Ibu. Nah caranya tuh gimana? Yang pertama Ibu itu bisa mendengarkan murotal Al-Quran Bu gitu. Nah sambil dielus-elus. Yang dengerin itu saya atau bayinya Ibu? Yang dengerin itu dari kayak misal ibunya itu ngaji gitu Ibu. Kalau Ibu mau dengerin murotal Al-Quran juga gak apa-apa, nanti ditaruh di sini juga gak apa-apa Ibu. Headset gitu ya Ibu ya? Iya boleh Ibu. Atau Ibu ngaji langsung sambil elus-elus nih Ibu perutnya. Atau kalau Ibu gak ngaji Ibu bisa nyanyi lah, atau Ibu bisa bilang nih, nah tahu nggak sih gitu. Itu Ibu kayak curhat-curhat gitu iya ya. Ibu happy nggak apa-apa. Ibu curhat-curhat nih sama bayinya kan, kayak Ibu curhat ke suami tuh, Mas tahu nggak sih gini. Nah Iya kan apalagi kan suami saya lagi LDR, jadi kayak saya mah ini mau ngomong sama bayi saya. iya Ibu sering-sering ya Bu ya diajak ngomong bayinya Ibu, dirangsang Ibu bayinya ya. Nah ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Udah sih Bu. Sudah jelas Bu, bisa diulangi lagi apa yang saya katakan tadi terkait makanan untuk yang mual muntah? Ya kayak makan itu ya daging, telur, yang pokoknya protein gitu ya kan. Terus fluid tanpa darah itu diminum pas mau tidur. Terus kalau mau makan itu sedikit tapi sering, nggak harus tetap muntah. Nah, kalau tetap mau muntah kita ulangi makan apel. Iya. Dan hindari jamu ya Bu ya. Iya Ibu lupa. Baik Bu, ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Iya Ibu itu Ibu. Kalau kan saya hamil nih ya. Terus kalau semisal ada ibu saya atau mertua saya itu nyuruh pijat perut itu gimana Ibu? Pijat perut itu sebenarnya tidak boleh dilakukan Ibu. Apalagi ini kan masih muda nih Bu. Ibu hamilnya kan masih muda nih, masih tahap perkembangan janin. Nah Ibu bilang, Bu saya sama Bu Bidan nggak boleh pijat perut dulu Ibu, soalnya masih kehamilannya itu masih muda gitu Ibu ya. Masih ada ya Bu tradisi pijat perut gitu ya Bu? Iya di rumahnya saya juga pijat perut gitu Ibu. Tapi Iya. nggak tahu ya sekarang udah pindah rumah yang itu yang habis dipijat perut. Baik Ibu, nah seperti itu ya Bu ya. Ibu kalau bisa tuh dihindari pijat perut dulu ya Bu ya. Iya Ibu. Ada yang ingin ditanyakan kembali Bu? Nggak ada deh. Sudah ya Bu, sudah jelas ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih ya Bu ya. Semoga kehamilannya sehat, ibunya sehat, janinnya juga sehat ya Bu ya. Hingga nanti persalinannya juga sehat ya Bu ya. Ibu amin. Terima kasih Bu, mari Bu.